tahan, yang takwa. Ini mesti takwa. Ya, ya. Kalau tidak tahan, berarti fujur. Nah, dah. Jadi ada yang namanya hidup berkelanjutan itu adalah orang yang taat. Jadi gimana orang yang taat kok berlanjut hidupnya? Kalau kita tidur, apakah ada jaminan kita bangun besok? Kalau yang bilang ada nanti malam lewat nanti gimana? Nggak ada yang jamin ya, nggak ada yang jamin kita bangun besok. Nah, bagi yang besok kalau nanti malam tidur besok bangun, berarti Allah memberikan kesempatan untuk melanjutkan hidup. Kalau nanti malam tidur dan besok nggak bangun-bangun, berarti kita meninggal. Ya, kita doain. Mati. Meninggal. Masih lewat. Manusia. Kalau wafat itu, kalau mangkat itu, ya kita terus ya. Oke, coba Pak. Ada nama programnya kehidupan berkelanjutan. Kehidupan berkelanjutan akan lanjut hidup manusia kalau ada yang memberikan sumber hidup. Sumber hidup kalau di alam ini dikasih oleh Allah apa? Berarti kalau tidur tempat tidur yang nyaman. Kalau lapar tadi dikasih apa? Makanan. Salah satu yang menopang hidup kita di dunia adalah makan. Siapa yang nggak butuh makan 3 hari? 3 hari, bukan 3 kali. Kalau 3 kali aja ya. Kalau manusia tidak makan seminggu, nggak apa-apa. Nggak bisa minum. Tapi kalau manusia tidak minum 3 hari, bisa terancam nyawanya. Airnya dari mana? Boleh dari mana saja. Yang penting ada air untuk minum. Siapa yang tahu jenis air? Ini. Apa jenis air? Cara kan dari sumber atau dari hukum. Kalau dilihat dari hukum, ada hukumnya air itu suci dan ada air itu yang suci tidak disucikan, boleh konsumsi. Kopi suci tidak disucikan, boleh diminum. Tapi kalau air comberan boleh dipakai? Kan dipakai katanya. Siram bunga. Tapi dia tidak menusuk. Jadi banyak kategorinya kalau menurut hukum. Dari sumber juga banyak. Air saja banyak sumbernya. Makanan banyak sumbernya. Banyak. Kalau kita sudah tahu sumber makanan, sebagian sudah saya sampaikan ini kelas 72, satu belum. Lebih cepat orang masuk satu sama Selasa. Kalau yang 7 masuknya Minggu sama Rabu. Kan 2 hari. Jadi ada makanan itu yang langsung bisa dimakan. Ada minuman yang bisa langsung diminum. Kemudian ada makanan yang harus dimasak dulu. Ada yang makanan diolah semua dulu dari hulu ke hilir, dibawa ke sana kemari, diempas-empas dulu, proses dulu, baru sampai dimasak kita makan. Makanan yang paling baik adalah makanan yang
olahannya. Misalnya yang paling pendek olahannya adalah buah-buahan. Beli, kalau udah masak, kupas, makan. Pendek kan? Kalau yang lebih panjang, masak dulu. Misalnya beras. Beras, ada yang makan beras? Ada makan beras ya? Manusia makan beras? Enggak. Beras dimasak dulu. Ya, itulah makanya prosesnya dimasak dulu, baru dimakan. Kemudian ada yang panjang prosesnya. Apa itu? Nah, produk kecap diambil dulu, panen dia kedelai, diperang kedelainya, digiling, habis itu jadi pasta, ditambahin gula, ditambahin garam, ditambahin penyedap, dibungkus, dikirim, dijual, ditaruh di toko dulu, datang kita belinya, lihat tanda kadaluarsanya. Oh, 2 tahun lagi ambil, baru buat ke sate, ke mie, panjang ceritanya. Nah, ternyata makanan yang paling panjang rantainya nggak bagus. Nah, siapa yang berantai? Nah, siapa yang suka makanan berantai? Semua suka makanan berantai. Mie instan, bakso, somai, bakwan, bubur, banyak ya. Nah, jadi kalau cerita makanan kan habis. Sebelum ini gimana ini? Nah, ayo Umar sini dulu. Itu makin ke belakang nanti makin tertidur. Oke, ya. Sebelum kita lihat dia itu jadi makanan, ya kan? Sebelum kita lihat itu dia wujud jadi makanan, berarti dia harus kalau berbuat tumbuhan harus ya Pak, ditanam dulu dari benih, dipelihara, keluar dia jadi tumbuhan, setelah tumbuhan tunggu berapa hari, berapa bulan, panen, baru kita makan. Nah, kita surut lagi, belum dia jadi tumbuhan. Kita lihat, kita perlu ada namanya tempat tumbuhnya. Kalau sayuran tumbuhnya di mana? Boleh di tanah, boleh di air. Kalau di tanah, berarti pertaniannya pakai tanah. Kalau di air, jadi apa namanya? Petani air. Namanya apa yang populernya? Hidroponik. Nah, kita untuk kali pertama ini belum mulai hidroponik, belum mulai tanam, tapi mundur lagi kemana? Persiapannya. Berarti kalau misalnya mau numbuhin tumbuhan, salah satu yang harus kita siapkan adalah tanahnya, tempat tumbuhnya. Yang kedua apa? Air. Yang ketiga, ayam bibit. Keempat, kasih makannya, pupuk. Nah, dari mana kita ambil pupuknya? Nah, beli. Solusi yang paling cepat beli. Kalau untuk 1 pot atau 10 pot itu kalau pupuknya bisa kita beli harganya sekitar 40.000, ya kan? Untuk 10 pot itu kita bisa pakai pupuk yang harga 40.000. Kalau untuk hidroponik sekali panen kita beli bisa ada yang 40, ada 45, ada 35. Kalau tanahnya 1 hektar berapa pupuk? Kalau tanahnya seluas masjid ini berapa banyak pupuk harus kita beli? Nah, jangan habis duit petani itu untuk beli pupuk aja. Nah, supaya kita itu panjang akal, pendek. Kalau panjang akal pendek amarah, ya. Nah, supaya kita mutar-mutar panjang akal, supaya hemat juga hidup kita ini, akhirnya belajar.
Yang pertama belajarnya coba pakai buku yang enggak beli. Kalau enggak beli gimana caranya? Dibuat pertama. Yang kedua, habis dibuat apa? Tinggal ngambil. Kalau di kota kita ini susah kenapa? Hewannya sedikit, ya kan? Kalau di kampung enak, ada kandang lembu, ada kandang kambing, ada kandang ayam, pergi situ, tinggal ambil, sudah jadi buku. Nah, kita kan sudah ke kota segini. Jadi, untuk proyek yang berkelanjutan hidup, nanti kita akan buat yang namanya pupuk cair. Buat apa? Ya, habis buat pupuk nanti jangan lupa cuci tangan. Kalau bisa ada sarung tangan. Jadi untuk kegiatan kita yang pertama ini dalam waktu berapa bulan Ibu? 2 bulan. Ya kan kita sedikit-sedikit kerjanya, bukan langsung kayak orang kerja. Ya. Oke, sedikit-sedikit ini baru cerita, nanti cerita lagi, nanti baru cerita lagi, nanti cerita lagi, udah 4 kali cerita baru kita buat. Nah, jadi kita siapkan dulu bahan-bahannya, nanti kita ceritakan apa yang mau kita buat, kita siapkan bahannya, kita hitung-hitung dulu berapa biayanya, baru kita buat. Mari masih panjang ceritanya dan kita nggak akan capek-capek, ya nggak akan capek-capek, nggak panas-panas, nggak diguling-guling, ya nggak perlu diguling-guling. Yang penting bangun, tidur, Umar, yang bagus. Kalau Umar bin Khattab yang asli nggak gitu duduknya, itu duduk Abu Jahal. Nah, Abu Lahab, dia duduk menopang tangan kiri. Mohon maaf ya, kalau Abu Jahal bilang yang sudah sampai ceritanya ke Ustaz, kalau duduknya begini ya. Dengar orang ceramah dia duduk begini ya. Terus kalau yang paling pas dia duduk begini ya, tangannya yang menopang tangan kiri. Nah, pada hari ini kita cuman mau kasih tahu ada kegiatan namanya terus penguatannya lagi ada namanya PDRA. Kapan pula itu? Itu hari Jumat kita buat. Kapan bagusnya itu bohong. Nah, P5 dan PPRA itu kegiatannya ya sekalian. Kita laksanakannya sekaligus ya. Proyeknya sekaligus. Proyek kita yang sekarang apa? Untuk menciptakan hidup berkelanjutan, kita mulai yang paling dasar. Kita membuat makanan, ya, ya. Jadi yang paling pertama kita siapkan adalah makanan untuk tumbuhan, ya, makanan untuk tumbuhan. Keuntungannya. Coba dengar keuntungannya. Pupuk tadi berapa minimal harganya saya sebutkan? 40. 40 tahu sebesarnya mana? Segini. Segini pupuk 40.000. Kalau misalnya ada petani mau 10 hektar, berarti berapa banyak pupuknya? Banyak sekali. Jadi kalau misalnya banyak, habis duit untuk beli pupuk. Nah, kemudian kegiatan ini akan berganti-ganti yang mengawasinya. Ada kadang Ustaz, kadang Bu Mukus, kadang Bu Hera, kadang Pak Muklis. Jadi ganti-gantian terus, ya. Hari ini sampai di sini saja. Nah, hari ini sampai di sini saja. Ya, ingat proyeknya. Mari kita dalam 2 bulan harus
ada 3 Bu ya. 2 bulan. Dalam 2 bulan harus ada produk. Dalam produk itu ada yang namanya pupuk cair. Tapi kalau untuk cara yang akan kita buat, ada 2 produk yang akan jadi pupuk cair dan kompos. Komposnya nanti itu kita olah sampah, 2 buah tempat, 1 jadi kompos, 1 jadi pupuk cair. Nah, jadi nanti tujuan akhirnya, produk akhirnya adalah pupuk cair dan kompos. Setelah itu gimana lagi? Nah, mungkin kita buka lahan pertanian. Nah, berkebun. Kalau kebunnya sudah jadi, siapa yang makan? Kambing. Nah, yang mau manen ya. Oke, berarti kegiatan kita namanya P3. Kemudian PPR. PPR apa? PPR apa? Baik apa? Profil pelajar rahmatan lil alamin. Nah, kayak lagu rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin. Ya. Jadi tujuannya apa? Kita kuat Pancasila, kita juga menjadi manusia yang rahmatan lil alamin. Ya, oke. Jadi kegiatannya cuman hari Kamis dan Minggu. Ya, Kamis Minggu. Yang tidak hadir berarti rapornya dikasih setengah. Rapor kita untuk kurikulum Merdeka ada 2. Rapor di Makassar dan rapor PP. Oh iya 3 ya Allah. Saya lupa. Rapor daerah 1, rapor madrasah 1, rapor P5 1. Berarti kalau kalian nggak ikut P5, rapornya cuma 2. Dan tidak bisa lulus di kelas 3. Nggak naik kelas nanti gimana ya? Jadi ikutnya santai saja. Yang penting kerjanya bukan kerja sendiri. Kerjanya ada ustazah. Kemudian ada ustazin. Dan yang siswanya bukan sendiri disuruh buat bukunya. 7 orang. Ya? Kalau sakit minta surat dokter. Kalau pulang ditambah jamnya sendiri nanti. P3-nya hapusin yang dia 2 yang bernama jadi P3. Profil pelajar Pancasila. P3K. P3 PPK. Ya. Oke, ada pertanyaan masih tidak tahu nama programnya? Sampai tamat. Ya, sampai tamat ada P5, PP. Sampai kelas 6. Sampai jadi mahasiswa. Selama kita sekolah, kegiatan ini tetap jangan bilang lama. Ini kan Ustaz juga di sini. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris kan lama juga. Belajar kan sampai tamat kan ada juga. Misalnya belajar matematika tahun ini ada. Tahun depan ada. Latihan juga ada. Dan tidak tidur insyaallah. Ya, cuman 2 hari. Oke. Jadi kegiatannya namanya P5 PPR. Bilang aja nanti kegiatannya apa? Kegiatan P5 PPR. Ada di situ kewirausahaan, kehidupan berkelanjutan, ada kementerian, ada religius dan lain-lain sebagainya ya. Nah, kemudian untuk hari ini kita bagi
kelompok aja Bu. Kita bagi kelompok ya. Ya. Sudah masih sempat nih 5 menit. Ya. Oke. Kalau yang perempuan memang 12 kan? 12 berarti bagi 2. Nah, yang laki 30. Berarti dibagi 5 kelompok. Dibagi 5, dapatnya setiap kelompok ada 6 orang. Setelah dibagi, pilih sendiri siapa ketuanya. Ya? Ada pertanyaan? Nah. Berarti Ustaz mereka pilih sendiri kawan per kelompok. Nah, kita tunjuk. Ini aja. Nah, oke. Pilih sendiri. Yakin? Kalau yang perempuan nanti konsultasi sama Bu Era ya. Tolong dibagi. Yang laki-laki sama Ustaz. Oke. Ini kita tutup aja terus Bu ya. Kita tutup sambil nanti di ujungnya bagi ya. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini cuma pengenalan aja, berarti ada kegiatan. Kemudian kegiatannya namanya PPRA P5 atau P5 PPRA. Tujuannya apa? Supaya tumbuh kemandirian, tumbuh rasa kebersamaan, gotong royong, dan juga kewirausahaan. Ada 2 lagi, tapi kita tujuannya 3 aja nih. Oke? Nah, aku lupa biasa astagfirullahaladzim. Sebelum dibagi kelompok nanti, ya kalau sebelum keluar kita bagi kelompok dulu, baru kita bubar. Aku lupa biasa astagfirullahaladzim. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.